Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai menyusun UI secara manual pada Java Desktop dengan menggunakan Swing. Di video kali ini kita tidak membahas konsep secara mendalam, tetapi lebih kepada implementasi. Saya memberikan kode program menyusun UI. Saya akan jelaskan juga konsep yang melandasi dari implementasi tersebut. Terus kemudian kita tidak membahas mengenai UI dan UX. Kita tidak membahas mengkomparasi kenapa harus Swing, kenapa tidak komponen yang lain, library yang lain seperti AWT. Itu saya akan berikan saja di materi kuliah mengenai kenapa harus Swing. Di video kali ini kita akan menyelesaikan sebuah studi kasus, yaitu bagaimana menyusun UI seperti di bawah ini. Ada label nama, ada text field, ada combo box, ada button. Terus di dalam combo box terdiri dari list prodi-prodi di lingkungan teknik Universitas Pasundan. Kita langsung saja untuk membuat UI seperti tampak pada layar kita. Kita scratch dari awal, kita bareng-bareng mengerjakan, dan di running harusnya tayangannya adalah seperti ini. Saya menggunakan Eclipse, jadi silahkan Anda mau menggunakan IDE apapun. Di sini saya sudah membuat sebuah project namanya UI min PSI. Kita akan membuat kelasnya di sini. Pertama adalah sesuai dengan convention, kita harus membuat sebuah package. Kelas itu harus disimpan di dalam package. ACIF Unpas, nama package saya adalah PSI, nama mata kuliahnya, terus kemudian UI.manual. Ini adalah project yang kita buat, atau package yang kita buat. Dari sini kita membuat sebuah kelas. Kelasnya sama saja, yaitu new class. Di sini saya beri nama UI demo. Ini merupakan kelas biasa, seperti yang sudah kita pelajari di Java Fundamental. Nah, tetapi akan berbeda karena kita definisikan. Dia merupakan anak dari JFrame. JFrame ini merupakan salah satu komponen atau kelas yang didefinisikan yang ada di dalam library Swing. Seperti di judulnya, kita akan menggunakan library Swing. Sedikit saja, secara default itu ada dua komponen UI library yang disediakan oleh Java standar untuk aplikasi desktop, yaitu ada AWT, ada Swing. Kita akan menggunakan Swing. Apa bedanya dengan AWT? Itu mayoritas komponen-komponen di Swing menggunakan awalan J, seperti ini. JFrame. Jadi kalau saya hapus seperti ini, maka UI demo ini merupakan anak dari frame. Frame ini adalah sebuah komponen yang dimiliki oleh AWT. Karena kita akan menggunakan Swing, maka diawali dengan huruf C. Silahkan Anda baca dokumentasinya, di dokumentasi Oracle itu sangat lengkap sekali. JFrame ini karakteristiknya adalah dia itu pertama sebuah kontainer. Apa itu kontainer? Yaitu komponen yang dapat menampung komponen-komponen lain. Saya asumsikan adalah contohnya ini handphone saya. Handphone saya definisikan adalah sebuah kontainer. Dia dapat menampung contohnya adalah komponen lain, yaitu spidol ini. Saya simpan di sini, maka spidol ini dapat diletakkan di atas handphone. Kenapa bisa? Karena handphone saya definisikan sebuah kontainer. Tetapi tidak bisa sebaliknya. Karena spidol bukan kontainer, saya tidak bisa meletakkan handphone di atas spidol. Akan jatuh, contohnya adalah seperti itu. Ini pun sama. Nah, berarti saya definisikan di sini, ini adalah yang ini, yang ini adalah sebuah kontainer. Namanya apa? Saya definisikan UI demo. Kenapa UI demo meskipun kelas biasa bisa menampung elemen-elemen atau objek-objek yang lain seperti ini? Karena UI demo merupakan anak dari JFrame, dan JFrame lah yang merupakan sebuah kontainer. Langkah yang pertama adalah buat kelas extend terhadap JFrame. Yang kedua adalah deklarasikan
komponen-komponen yang ada yang diletakkan di dalam kontainer tersebut. Kita definisikan modifiernya private, semuanya adalah JLabel. Tipe datanya adalah JLabel. JLabel karena merupakan sebuah komponen swing, berarti diawali dengan huruf J. Kita beri nama LBL aja supaya tahu bahwa diawali dengan kata LBL, ini merupakan tipe datanya pasti label. Itu silahkan aja. Mau Anda tulis label, nama, dan sebagainya. Itu silahkan. Terus kemudian kita deklarasikan, oke, semuanya. J text field. Seperti ini. J text field berarti txt nama juga. Seperti ini. Kita definisikan lagi. J combo box. J combo box. J combo box. Nah, di sini ada tipe diamond, tipe diamonds itu silahkan Anda baca di konten yang Java fundamental. Kita definisikan karena ini adalah TI, TP, MS, IF dan sebagainya merupakan value string, maka kita definisikan ininya adalah string. CMB saja, combo box gitu ya, combo box prodi contohnya adalah seperti itu. Terus kemudian kita definisikan lagi. Ada button, berarti kita definisikan J button. BTN submit, itu contoh atributnya. Supaya mudah kita tambahkan, supaya mudah menyusun tata letaknya, kita definisikan di sini panel. J panel. J panel. Sini P saja, seperti itu. Panel itu termasuk ke dalam kontainer, tetapi itu disebutnya intermediate container. Sekilas saja contohnya, ini adalah JFrame, handphone saya itu JFrame, itu adalah basic container. Terus kemudian JFrame ini dapat diletakkan oleh kontainer yang lain, yaitu contohnya adalah converter saya ini, saya letakkan di sini. Dan converter saya ini bisa diletakkan sebuah spidol supaya mudah. Jadi ntar itu semua atribut semua ini akan diletakkan di dalam panel baru yang diletakkan di dalam JFrame. Itu adalah idenya. Nah, langkah yang ketiga adalah membuat konstruktor dari kontainer yang sudah kita definisikan, yaitu UI demo kontainernya. UI demo ini. Langkah selanjutnya, yaitu langkah keempat adalah menginstance semua atribut yang sudah dideklarasikan. Atribut-atribut ini kita instant. Berarti LBL nama sama dengan new J label. TXT nama sama dengan new J text field seperti ini. Terus kemudian CMB combo box prodi itu kita instant J combo box, itunya string, tipe diamondnya. Terus kemudian button submit kita instant juga. Dan yang terakhir adalah panel, kita instant juga J panel. Sudah di instant, sudah hidup. Ada berapa objek yang hidup? Ini satu karena di create di sini konstruktornya. Terus kemudian ketika di create juga, di instant juga objek 1, 2, 3, 4, 5. Berarti minimal ada 6. Nah, sebenarnya JFrame ini dihidupkan juga, tapi tidak akan kita bahas. Kenapa? Karena extend. Itu silahkan Anda pelajari ulang kembali di Java fundamental. Nah, berarti kan sudah ada objek-objek yang tercipta, tetapi tidak berbentuk seperti ini karena belum didefinisikan tata letaknya. Langkah yang kelima adalah mendecorate. Kita definisikan bahwa label ini itu memiliki title nama atau memiliki teks nama. Berarti LBL nama set text. Set text berarti nama. Titik 2 seperti ini.
setText ini adalah metode yang sudah disediakan oleh kelas JLabel. Jadi silahkan Anda baca di dokumentasinya, ada metode apa saja yang dapat diakses oleh label, oleh text field, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, untuk men-set di sini supaya ada tulisan nama, maka di-set adalah dengan menggunakan metode setText. Kemudian kita bisa lihat text field ini tidak ada tulisannya, berarti tidak usah didefinisikan setText. Tapi kita bisa perhatikan dia memiliki dimensi. Dimensinya secara default 0,0. Jadi ketika di running, ketika tidak didefinisikan itu tidak akan terlihat karena 0,0. Width-nya 0, height-nya adalah 0. txt nama set size. Nah, set size ini kita definisikan. Contohnya adalah width-nya 100. Ininya adalah 20. Terus kemudian sudah dari sini ada combo box. Combo box itu berisi list, berarti add item. CMB. Combo box add item. Pertama yang di add item itu adalah pilih prodi. Maka di sini tulis pilih prodi. Kok Bapak tahu semua metode yang didefinisikan dari tiap komponen? Karena memang saya sudah lama belajar, sudah lama mengajar ini untuk tiap angkatan. Untuk hal-hal yang sifatnya sering dipakai, itu ya dihafalkan saja. Terus tetapi tidak harus menghafalkan semua metodenya. Anda bisa buka dokumentasi. Terus yang kedua adalah tadi itu TI ya. TI, kita ganti ininya TI, terus kemudian kita ganti TP, terus kita ganti mesin, kita copy saja gitu ya. Kita copy df tl satu lagi. Oke. Sudah terpenuhi ini. Di button ada tag submit, berarti btn submit set text. Teksnya adalah submit. Objeknya sudah tercipta semuanya, atribut-atribut dari objek-objek controller ini sudah didefinisikan, ada teks nama, ada yang size-nya 100 kali 20, terus kemudian ini adalah item-item, terus dan seterusnya. Tetapi ini harus diletakkan di dalam sebuah kontainer. Karena objek controller, ini adalah objek-objek controller, itu tidak bisa tayang. Dia itu bisa tayangnya ketika diletakkan di dalam sebuah komponen yang lain, yaitu komponen kontainer. Maka oleh kita dimasukkan semuanya ke dalam panel. Dan akan diurutkan itu berdasarkan urutan diregistrasikannya atau di add-nya. Nah, ada metode add, yaitu pertama kita label nama kan, label nama, kemudian kita definisikan lagi, kita tambah lagi, yaitu txt nama, seperti ini. Oke, kita copy saja. Terus kemudian setelah text field CMB ya, combo box, prodi, terus kemudian yang terakhir itu adalah button. Button, tapi tidak tayang juga karena harusnya si panel ini diletakkan di dalam UI demo. Kita tinggal meletakkan P tersebut. Ada aturannya untuk meletakkan tersebut, menggunakan flow, terus kemudian grid dan sebagainya. Tetapi kita tidak akan banyak membahas mengenai ini UI-nya harus seperti apa dan sebagainya. Saya itu hanya menjelaskan di sini itu bahwa konsep berorientasi objek yang melekat diimplementasikan dalam menyusun UI tersebut. Ada sebuah metode yang namanya setLayout. Nah, ini setLayout. SetLayout ini kok tidak didefinisikan di dalam UI demo, tetapi bisa dipanggil setLayout ini. SetLayout ini parameternya berisi objek juga.
Mau objek layout yang mana yang dipilih? Ada beragam pilihan. Ada flow, itu kalau flow itu mengalir. Jadi ketika disimpan di sini diregistrasikan A, terus kemudian B, maka terus akan mengalir sampai kepada batas yang size dan sebagainya. Ketika sudah melewati size akan pindah ke bawah. Perilaku dari flow. Dan kita tidak akan membahas detail mengenai layout. Itu karena kedepannya kita akan drag and drop, tetapi kalian harus paham dulu sebelum drag and drop tersebut. Di balik itu ada konsep berorientasi objek, pure 100% berorientasi objek. Di sini untuk memilih layoutnya pun kita definisikan layoutnya pun merupakan sebuah objek. Kita pakai flow saja, mungkin ada grid, kalau grid itu kotak-kotak dan sebagainya, tapi kita tidak akan jauh ke sana. Oke, mempelajari hal tersebut. New flow layout. Nah, dari sini sudah berarti UI di sini komponennya sifatnya adalah flow. Sekarang semua elemen, semua atribut sudah masuk ke dalam kontainer P, ke dalam kontainer panel. Nah, sekarang berarti this add. Berarti maksud saya this edit. Add ini milik UI demo atau turunannya. Yang di add-nya itu apa? P-nya sekarang. Tetapi ada aturannya. Untuk ditayangkan itu harus memilih layoutnya mau seperti apa. Ada flow, ada grid, ada dan sebagainya. Kita tidak fokus ke sana. Kita akan memilih saja yang paling sederhana yaitu flow. Flow itu ketika komponen A di add masuk ke sini, di add lagi jadi ke sini komponen lain terus berjejer seperti itu. Ketika di sini sudah habis size-nya, maka dia akan turun ke bawah seperti itu perilakunya. Nah, di sini berarti this lagi. This ini menunjukkan saya itu ingin menunjukkan bahwa ini add ini milik dari UI demo atau moyangnya. This set layout. Layoutnya pun sebuah objek, yaitu tadi kita pilih flow layout. Seperti ini. Nah, sudah beres. Tadi itu langkah keberapa ya? Saya lupa. Pertama adalah ini extend, terus yang kedua deklarasi, yang ketiga konstruktor, yang keempat instansiasi, yang kelima adalah mendekorate semua atribut-atribut yang sudah diinstan. Yang selanjutnya adalah meng-add komponen-komponen kepada kontainer. Terus kemudian yang terakhir adalah men-set layoutnya. Sudah selesai. Tapi tidak bisa ditayangkan. Karena apa? Tidak ada main. Kita definisikan mainnya di sini. Mainnya di sini yang paling sederhana, yang penting tayang saja seperti itu, yaitu kita ciptakan sebuah objek UI demo. Nah, ketika saya membuat UI demo seperti kan memanggil konstruktor ini, hidupkan UI demonya. Pada saat dihidupkan UI demo, dihidupkan atribut-atribut yang ini, komponen-komponen yang hidup yang ini. Terus setelah didefinisikan di decorate, terus kemudian di add, di set layoutnya. Seperti itu prosesnya. Dari sini kita definisikan contohnya UI saja. Ininya kan UI demo. UI set size. Set size. Di set. Karena kalau tidak di set size, dia itu akan flat, hanya headernya saja. Kita definisikan aja 200. Di sininya 200. Nggak apa-apa seperti ini. Terus kemudian UI set visible. Ini untuk tayang, berarti di true kan. Di visible itu maksudnya tayangkan ke layar. Seperti itu, true. Terus kemudian sudah. Kita coba running. Sudah tayang. Tetapi ada yang keliru. Coba saya bawa ke sini. Ini tayangannya, kita coba drag. Oh, kepotong karena 200 dia ya. Berarti saya definisikan ininya 500 atau 1000 lah. Ya, seperti ini. Kita coba running ulang ya. Seperti ini.
Di sini ada yang keliru, yaitu ini. Text fill-nya tidak melebar. Harusnya kan melebar seperti ini. Nah, kita coba perbaiki lagi. Kita close dulu hasil runningnya. Berarti salah di sini, bukan set size. Kita cari dokumentasinya. Kolom. Kita coba kolom. Oke, kolom set number columnist. Nah, tampaknya adalah ini. Kolom number harus lebih besar dari 0 supaya kolomnya adalah melebar. Contohnya adalah kita definisikan di sini 30 gitu ya. Contohnya adalah seperti itu. Oke, ini kita coba hapus. Kita running kembali. Pertama, ketika error, jangan panik. Kita telusuri. Semuanya adalah logis. Nah, sudah tayang. Persis seperti ini. Tayang, tapi ininya terlalu lebar, apa dan sebagainya. Berarti ininya yang harus kita ganti untuk menyesuaikan mendekati ini. Ininya saya definisikan 700. Ininya 100 saja. Kita coba. Nah, udah seperti ini ya. Ketika diklik ininya muncul seperti itu. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Yang kalian harus pahami itu bukan dihafalkan, tetapi adalah memahami dari setiap kode program ini itu ada implementasi dari object oriented programming. Terus yang kedua adalah tidak usah menghafalkan metode-metode yang dimiliki oleh kelas dari library Swing. Tetapi yang harus kalian pahami itu adalah memahami dan membaca dari dokumentasi. Mungkin itu saja dari saya. Kita lanjutkan ke depan. Karena apa? Ketika disubmit tidak melakukan apapun. Karena kita baru mendefinisikan karakteristiknya. Perilakunya belum kita definisikan. Insya Allah minggu depan sudah saya share kembali videonya. Semoga selalu kita diberikan kesehatan di tengah COVID ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.